Buat setiap kami berjumpa dengan Tuhan, pribadi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Perjumpaan dengan Tuhan akan membangkitkan iman kami. Perjumpaan dengan Tuhan, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan, ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang terpenting di setiap ibadah kami berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Yang berbeban berat, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang baru. Dan kami mau terus bikin Tuhan senang dengan pujian penyembahan kami. Kami mau bikin Tuhan senang dengan setiap apa yang kami naikkan hari ini. Pengagungan, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Yesus. Hanya bagi nama Yesus. Hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau duduk diam dengar Tuhan bicara. Kami percaya Tuhan Yesus pasti punya yang spesifik buat kami. Apa yang umatmu butuhkan hari-hari ini, Tuhan bicara. Tuhan bicara secara spesifik buat kami. Tuhan Yesus, kami mau terbuka. Hati kami mau terbuka untuk Tuhan bicara. Mungkin akan ada teguran, mungkin ada nasihat, ada janji-janji Tuhan. Kami mau duduk diam. Hati kami terbuka untuk jadi tanah yang subur untuk taburan firman Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami semua, hamba-Mu, seluruh umat-Mu, semua diurapi Tuhan. Roh tubuh jiwa kami dikuasai Roh Kudus. Tempat ini dikuasai Roh Kudus agar firman Tuhan boleh sempurna utuh kami terima, dan keluar di tempat ini kami boleh jadi pelaku firman Tuhan, dan kemenangan akan jadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemuji, pujiannya luar biasa. Shalom. Ya, terima kasih Korinto, Ko Apau dan teman-teman semua untuk kesempatan saya boleh pulang sejenak ke tempat ini. Cici ketawa. Kenapa saya sebut pulang? Karena ini adalah rumah saya. Ya, jadi waktu saya datang ke tempat ini, saya lihat Ibu Siman sama Pak Siman dari tahun-tahun lalu gak pernah pindah duduknya, selalu di tempat itu. Ternyata katanya udah dibeli kursinya. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba masuk ke tempat ini ya, baris kedua. Gak boleh, itu udah dibeli, udah dikontrak. Jadi bersyukur kesempatan saya boleh pulang ke rumah, boleh bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu Saudara, boleh tanya saya nih ya, siapa di sini yang suka sepak bola? Boleh angkat tangan yang suka sepak bola. Yang suka nonton sepak bola siapa? Banyak ya. Ini Bapak Gembala ini klub favoritnya MU yang lagi terpuruk katanya tahun ini ya. Lagi terpuruk, ini Pak Gembala nih lagi banyak menderita nih kayaknya. Ada yang nonton pertandingan pra Piala Dunia Bahrain lawan Indonesia? Ada yang nonton? Ada ya? Saya termasuk yang nonton. Ya. Skor 2-1 Indonesia menang. Belum berakhir, maksudnya 2-1 udah masuk menit ke 90 Indonesia unggul 2-1. Wow. Ini kejutan nih kan, pra Piala Dunia ya, ini mau masuk Piala Dunia Indonesia. Injury time 6 menit. Wah, udah 90 plus 6 Indonesia masih unggul. Ternyata gol penyama kedudukan di 90 lewat 9 menit. Jadi menit ke 99 kemenangan yang di depan mata buyar.
Wah, itu hati saya dan jutaan bangsa Indonesia ya merasa terpukul gitu ya. Melihat kemenangan yang di depan mata hilang lenyap begitu saja. Siapa yang salah? Wasit. Wasit yang salah menurut saya dan jutaan rakyat Indonesia. Masa 90 plus 6 hasilnya 99? Harusnya menit 96 udah selesai. Tapi masih menit 99 masih bermain. Wasit yang salah. Kan itu jadi apa buah bibir di Indonesia ya. Saya ngobrol sama teman dengan kekecewaan gitu. Aduh nih kacau nih wasitnya, mimpinnya nggak benar. Kita menyalahkan wasit. Tapi satu kata yang buat saya truk jadi rema. Anak ini ngomong gini, Om, bukan soal wasit saja sebetulnya, tapi pemain Indonesia tidak fokus sampai akhir pertandingan. Sehingga kemenangan yang di depan mata buyar. Wah iya ya. Itu jadi peristiwa ini jadi rema buat saya. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua yang menjadi rema buat saya sehingga hari ini akan saya bagikan satu tema tentang hal ini. Waktu bulan Oktober tahun 2024, saya dikasih kesempatan yang sangat berharga sama Tuhan. Saya menemani dan mendampingi mama saya di detik-detik terakhir mama saya hidup. Detik-detik terakhir waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya mendampingi mama saya pegang tangan mama saya dan saya ajak mama saya berdoa. Wow, sebenarnya itu perasaan campur aduk ya, duka cita karena ditinggalkan orang tersayang ya. Ditambah saya suka cita, Tuhan kasih kesempatan, saya pegang tangan mama saya 5 menit terakhir, mama saya menghembuskan napas terakhir, saya pegang tangan mama saya berdoa, saya naikkan pujian, dan saya percaya Tuhan Yesus jemput mama saya. Itu kesempatan yang buat saya tuh sangat berharga, bisa mengantar mama saya ketemu Tuhan. Dari 2 peristiwa ini, ada 2 kata yang betul-betul jadi rema buat saya, adalah finishing well. Hari ini saya mau bagikan tentang finishing well. Katanya oh di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke, di belakang udah ada ya. Finishing well. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa menyalahkan wasit yang memimpin pertandingan sehingga kemenangan Indonesia bisa lenyap begitu saja? Tidak. Para pemain Indonesia tidak fokus sampai akhir pertandingan. Bapak Ibu Saudara, hari ini biar kita merenungkan finishing well. Apakah kita akan mengakhiri pertandingan kehidupan kita ini dengan baik, dengan kemenangan? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apakah kita bisa terus berkata sampai akhir kehidupan kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi dari 2 peristiwa itu Tuhan taruh satu rema buat saya, finishing well. Apakah pertandingan kita, pertandingan kehidupan kita, finishingnya itu well, kemenangan. Jadi hari ini saya mau sharing, kita sama-sama belajar agar pertandingan kehidupan yang kita jalani, kita jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang pertama Ibrani 12 ayat 1 bagian A. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban, dosa apa yang mungkin masih dihidupi oleh kita? Poin pertama, tanggalkan, lepaskan itu agar kita bisa bertanding dan menang.
jangan ada beban, jangan ada dosa yang menghalangi kita menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, jujur pagi hari ini sama Tuhan, apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi beban, yang membuat kita mungkin sulit berlari, yang membuat kita mungkin sulit maju, yang masih atas kehidupan kita, ada atas kehidupan kita. Ayo pagi hari ini lepaskan itu semua. Lepaskan itu semua. Mungkin ada akar pahit, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kebencian gak bisa ngampuni. Mungkin loh ya, mungkin masih melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Tanggalkan itu hari ini. Yang mau katakan amin. Yang kedua, berlombalah dengan fokus dan tekun. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pertandingan kehidupan kita, perlombaan kehidupan kita itu hukumnya wajib. Saudara dan saya mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita ada di dalam perlombaan kehidupan ini. Setiap hari kita bertempur, setiap hari kita bertanding. Dan Tuhan minta kita bertanding dengan tekun. Tekun. Tekun itu artinya apa? Tidak berhenti-henti, terus menerus, gak pernah menyerah. Dan fokus. Filipi 3 ayat 13 ayat 14. Saudara-saudara, ini Rasul Paulus yang ngomong ya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus ke depan. Apa yang di belakang kita yang merupakan masa lalu, lupakan. Fokus ke depan. Fokus ke depan, lihat ke depan. Lupakan apa yang di masa lalu kita, yang mungkin akan menjadi bayang-bayang yang bisa mengintimidasi kehidupan kita. Jadi fokus dan tekun. Ya, yang pertama tadi bicara tentang menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua kita bicara fokus dan tekun. Lihat ke depan, lupakan yang di belakang. Tekun, jangan mudah menyerah dalam pertandingan kehidupan kita. Yang ketiga, pakai selengkap senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Tuhan udah kasih perlengkapan senjata Allah yang sangat lengkap. Pakai itu, jangan dibiarkan nganggur. Mungkin ada yang belum tahu apa ya, Tuhan kasih senjata apa sih buat saya agar saya bisa menang di dalam pertandingan kehidupan ini. Tuhan kasih senjata apa sih, saya nggak tahu. Mungkin loh ya, ada anak Tuhan yang nggak tahu bahwa Tuhan udah kasih. Akhirnya senjata yang Tuhan kasih cuma nganggur. Sayang. Apa aja itu? Yang pertama, Efesus 6 ayat 14. Ini semua selengkap senjata Allah itu ada di Efesus 6 ayat 14. Bagian A. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Senjata pertama, kebenaran. Pakai itu, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dan berbaju zirahkan keadilan. Hidup dalam keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Menginjil, beritakan tentang Yesus. Jadikan hidup kita sebagai surat terbuka buat orang sekitar kita, agar orang sekitar kita bisa melihat Yesus ada dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup. Itu penginjilan. Jadi penginjilan itu enggak selalu langsung bicara, lu percaya Tuhan Yesus ya, itu betul. Tapi begitu banyak sekitar kita yang sebetulnya udah tahu
sudah sering dengar siapa itu Yesus. Tapi mereka mau lihat bagaimana kehidupan kita buat orang-orang lain. Penginjilan. Jadi surat terbuka buat orang untuk melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Jadi berkat dimanapun kita berada. Jangan jadi batu sandungan. Itulah senjata Allah. Ya, jadi hidup jadi surat yang terbuka. Jadi berkat agar orang bisa lihat, wah, pantesannya lihat kok apa misalkan sukacita terus karena ada Tuhan Yesus. Jadi orang lihat, oh ada Tuhan Yesus. Senjata berikutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman, jaga iman terus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Saya bersyukur, saya tuh ada di grup kelompok membaca Alkitab dengan teman-teman di tempat ini. Ada Ko Jody mana ya? Ko Jody mana ya? Waduh, di pojok ya. Nanti saya mau minta gorengan dari Ko Jody. Kemarin udah dikirimin gorengan, ada Pak Bowo. Jadi tahun 31 Desember 2025 kami satu kelompok udah baca Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu ya, Kejadian sampai Wahyu. Kami udah baca full 1 tahun. Ayo, harus dipacu. Saya lagi ngajak teman-teman di Dago ya, di GBI Dago, leader-leader, ayo baca Alkitab tiap hari. Ayo baca Alkitab tiap hari. Karena dengan kita baca firman Tuhan setiap hari, iman kita timbul. Dan ternyata ada manfaat yang luar biasa. Kita jadi tambah sabar katanya. Ada kesaksian bener. Waktu dia baca Alkitab, mulai komitmen nih baca Alkitab ya. Waktu mobilnya disenggol di jalan, ingat kan ya, aduh kalau baca Alkitab jadi sabar. Jadi dia jadi sabar tuh, gak emosi. Bapak Ibu Saudara mau ya baca firman Tuhan setiap hari? Amin ya. Jadi ayo baca Alkitab setiap hari agar iman kita bertumbuh. Itu adalah senjata yang kelima. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, saya lagi ya, ada kebenaran, ada keadilan, ada penginjilan, ada iman, ada firman Allah. Ayo pakai itu selengkap senjata Allah yang udah Tuhan kasih buat kita untuk kita pakai di dalam pertandingan kehidupan kita hari lepas hari. Agar apa? Kita bisa berkata, ini bicara kalau akhir kehidupan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Kita ketemu Tuhan Yesus. Itu bicara akhir kehidupan kita. Tapi pertandingan kehidupan itu ada babak demi babak yang harus kita lewati. Kalau dipanggil Tuhan itu yang terakhir, itu babak final namanya. Tapi babak ke-1, babak kedua, babak ketiga itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Contoh, pertandingan kehidupan yang saya udah lakukan dan saya berkata finishing well buat saya adalah tugas saya sebagai seorang anak. Papa mama saya udah dipanggil Tuhan. Dan saya mau katakan, saya finishing well sebagai seorang anak. Kenapa? Waktu papa mama saya hidup, terutama mama saya yang baru kemarin meninggal, saya melakukan tugas sebagai seorang anak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu saya lakukan. Sehingga bulan Oktober 2024 saya bisa berkata, saya finishing well. Pertandingan kehidupan saya sebagai seorang anak, saya udah finishing well. Bapak Ibu Saudara yang masih ada orang tua, ayo, ini pertandingan babak sebagai seorang anak. Saya bicara babak sebagai seorang anak. Lakukan dengan baik sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Hormati ibumu, sayangi mereka. Itu firman Tuhan banyak sekali tentang orang tua. Ayo yang masih punya orang tua, rawat mereka, hargai mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Agar kita bisa berkata apa? Finishing well. Di bagian sebagai seorang anak, saya bisa katakan begitu. Saya sudah mengakhiri pertandingan saya sebagai seorang anak dan saya berkata, saya finishing well. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya sangat hormat sama mereka,
Sampai saya pribadi nggak berani keluar perkataan kasar sama orang tua saya. Itu salah satu yang saya lakukan. Saya hormat sekali, saya sayang sekali sama mereka. Walaupun mereka pendidikannya hanya SD dan mama saya malah nggak sekolah. Tapi saya hormat, saya sayang sama mereka sampai akhir hidup mereka. Saya pribadi, ini kesaksiannya buat mungkin bisa buat belajar. Saya pribadi sampai dipercaya Tuhan, boleh dikasih kesempatan mandiin mama saya, maaf, bersihin kotoran mama saya. Waktu pandemi kemarin 1 bulan saya menderita COVID berdua dengan mama saya. Di kamar 1 bulan berdua dengan mama saya rawat. Dengan penuh hormat dan kasih kepada orang tua. Jadi finishing well bukan bicara hanya sampai akhir hidup kita. Tapi babak-babak kehidupan kita begitu banyak yang harus kita jalani dan kita harus menjadi pemenang. Itu contoh sebagai seorang anak. Mungkin Bapak Ibu sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, sebagai imam, harus berkata, harus berani menang di area-area pertandingan babak demi babak yang harus kita jalani. Amin. Sebagai seorang imam, kepala rumah tangga, saya selalu bertanding ya agar keluarga saya dekat sama Tuhan. Ayo, ini yang jadi rema buat saya, finishing well. Katakan dong sebelah kiri kanan, finishing well. Sambil ditepuk, finishing well gitu ya. Ya, jadi yang finalnya waktu kita dipanggil Tuhan. Yaitu final. Jangan sampai waktu kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan tidak siap. Jangan sampai. Harus terus berjaga-jaga. Ya, tapi sebelum nyampe final, itu ada babak-babak kehidupan kita yang harus kita jalani, yang harus kita lewati, dan kita harus menang. Tuhan udah kasih selengkap senjata Allah. Tuhan udah ingatkan kita harus fokus dan tekun. Tuhan juga ingatkan segala beban, segala dosa harus dilepaskan. Imam pemuji boleh saya undang main musik. Jadi itu sedikit yang boleh saya bagikan untuk jadi berkat. Saya belajar bertanding di area kehidupan saya. Ya, saya lagi bertanding. Kita semua lagi bertanding. Ayo bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti menang. Amin. Kita mau berdoa sebentar yuk sama Tuhan yuk. Setiap pribadi datang sama Tuhan Yesus. Kita mau terbuka sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari yang kita jalani, kita kalah. Selalu jatuh dan jatuh di setiap area kehidupan kita. Apa yang Tuhan lagi kasih di area-area kehidupan kita, babak-babak kehidupan kita. Sebelum kita mencapai ujung kehidupan kita. Tuhan minta kita semua menang, jadi pemenang. Agar kita bisa berkata finishing well. Ayo tanggalkan beban dan dosa. Berlomba dengan tekun dan fokus. Dan pakai selengkap senjata Allah yang Allah kasih. Kita mau teduh sebentar di hadapan Tuhan. Saya kasih waktu khusus buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada dosa, ada beban yang begitu menghalangi untuk saudara bisa maju dekat sama Tuhan. Akui hari ini di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini mau kasih kekuatan buat setiap kita. Ingat, kita tidak bertanding sendiri. Ada Tuhan Yesus yang gak pernah lepaskan kehidupan kita, selalu pegang tangan kita. Hamba berdoa Tuhan, biar ada pengurapan Tuhan turun. Ada hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap umat-Mu di tempat ini. Agar hari lepas hari, dalam setiap babak-babak kehidupan, setiap kami umat-Mu boleh tampil sebagai pemenang. Finishing well. Dalam setiap area kehidupan, dalam setiap babak-babak kehidupan yang sedang dijalani, finishing well bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan pengurapan, kekuatan buat umat-Mu. Tidak berjalan sendiri.
Ada tangan Tuhan yang gak pernah lepas. Terima kasih, dan kami akan melihat kesaksian-kesaksian umat-Mu di GBI Soekarno-Hatta II. Kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Kesaksian-kesaksian hidup setiap umat-Mu diberkati Tuhan dengan kemenangan-kemenangan di area setiap babak-babak kehidupan umat-Mu. Dan umat-Mu boleh berkata, finishing well bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus berbicara atas setiap kami. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu, kekuatan bagi setiap kami. Berkati Pak Rinto Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Dan seluruh tim penggembalaan, seluruh umat-Mu diberkati Tuhan. Di tahun penuaian ini akan banyak penuaian terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.